Halo, apa dengar suaranya teman-teman? Halo, Cik Bertin. Dengar suaranya nggak ya, Cik ini? Ada ya, ada suaranya ya. Oke, maaf tadi putus. Nggak ngerti kenapa ini. Coba saya kontak ke Om Yance lagi. Sebentar ya. Tiba-tiba Om Yance juga menghilang tadi. Oke ya, jadi gini teman-teman ya, yang saya ulang lagi ya, saya ulang lagi yang memang sedang belajar saham, menurut saya paling awal buat teman-teman untuk memulai adalah ini apa seberapa besar duit yang siap kalian hilang seperti itu ya. Jadi itu untuk mengatasi apa tekanan ya, tekanan seperti itu supaya teman-teman nggak stres ya. Karena kalau apa otomatis kalau kalian over budget ya seperti itu, kalian masih belajar, kalian masih pertama masuk di dunia saham tapi memang tidak siap, maka kemungkinan besar memang akan loss. Sama saya seperti dulu juga di komunitas PPC ini juga, saya pertama belajar, saya 6 bulan pertama saya tidak pernah cuan. Jadi seperti itu, 6 bulan pertama tidak pernah cuan. Tapi masalahnya yang salah adalah saya. Karena apa? Karena teman-teman yang lain cuan ya seperti itu. Dulu ada Pak Susanto juga di sini. Pak Susantonya ada nggak ya tadi? Sepertinya ada ya. Jadi apa ya, akhirnya itu teman-teman. Jadi akhirnya saya mencoba, kenapa sih saya tidak bisa apa sebentar, oke. Nah ya, nah ternyata memang ada salah saya seperti itu ya. Iya, iya, iya. Halo Om Yance. Iya. Putus ya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi 6 bulan pertama saya di PPC itu sebenarnya saya tidak pernah mengalami yang namanya cuan ya seperti itu. Waktu itu belum ada Om Yance. Om Yance saya nggak ngerti masih berkelana kemana waktu itu. Belum ada di PPC ya. Dan memang sempat putus kontak ya, sempat lost kontak. Dan saya sebenarnya sama Om Yance dulu nggak terlalu dekat juga ya, nggak terlalu dekat karena nggak kenal. Om Yance di Surabaya, saya di Jawa Tengah seperti itu ya. Jadi akhirnya saya mulai belajar menyesuaikan irama ya, irama dari PPC ini. Kalau PPC ini banyak main saham-saham fast trading ya, banyak. Kalau sekarang namanya scalper pro ya, SC Pro ya, kita di PPC ngomongnya seperti itu. Sampai akhirnya saya belajar bagaimana untuk mengikuti irama. Nah, untuk belajar itu saya menggunakan dana yang sangat minim. Seperti itu ya, namanya kita belajar, saya harus siap untuk kehilangan duit ya. Dan saya tidak memakai duit dalam jumlah besar ya, saya cuma pakai duit mungkin 5 juta lah maksimal ya, saya siap 5 juta saya habis nggak apa-apa, demi saya belajar. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Jadi waktu itu juga saham tidak populer seperti sekarang ya. Saham waktu itu orang masih sinis dengan yang namanya saham. Beberapa orang tua saya juga bilang, ngapain kamu masuk saham? Hati-hati lo, uangmu habis dan lain sebagainya. Itu yang selalu saya dengar waktu itu ya. Teman-teman saya juga skeptis sekali soal saham. Dan beberapa ada yang sudah kapok main saham gara-gara uangnya habis-habisan. Nah, semuanya itu saya renungkan terjadi karena apa? Karena dalam proses belajar kita menggunakan modal yang terlalu besar ya, dari yang terlalu besar yang di luar dari kemampuan kita. Makanya saya bilang kalau teman-teman di sini masih mau belajar saham, walaupun teman-teman punya uang 10 miliar sekalipun ya, jangan pernah pakai 10 miliar untuk trading sekaligus. Jadi misalnya kalian siap kehilangan berapa, anggap aja 10 juta, 5 juta, pakai aja maksimal segitu untuk belajar sampai akhirnya kalian bisa menemukan ritme yang konsisten dan kalian mulai berani untuk menambah modal. Saya seperti itu dulu, saya dari 500.000 saya tambahkan 1 juta, lalu nambah 2 juta sampai akhirnya ratusan juta sekarang ya. Jadi benar-benar memang apa ya, teman-teman mesti ngerti bahwa semuanya itu proses ya, semuanya itu proses. Bagaimana kita harus apa, belajar pelan-pelan ya, nggak bisa kita contohnya analoginya gampang seperti ini. Kalau kita punya anak atau ada adik kecil ya seperti itu ya, ketika dia mulai belajar jalan, kita nggak akan mungkin suruh dia akan berlari sekaligus ya, masih mulai dari merangkak dulu, mulai dari belajar jalan satu langkah demi satu langkah. Itu pun sama dalam dunia saham. Jadi buat teman-teman terutama yang masuk ke saham gara-gara dengar dari orang ya, kamu masuk saham bakal kaya ya, seperti itu ya. Atau pelarian, kalian punya modal yang besar,
COVID-19 ini menutup hampir semua bisnis ya, termasuk saya juga kena ya. Tapi saya bersyukur karena apa? Karena saya sudah belajar dari awal, sehingga ketika transisi ke saham ini, saya sekarang menjadi full trader ya setiap harinya. Saya sudah mendapatkan pengalaman yang cukup untuk mengatasi market-market seperti ini. Dan sementara itu saya juga terus belajar setiap harinya. Ada Om Yanca, ada berbagai macam teman yang supporting saya ya seperti itu ya. Dan saya dengan saya menjadi edukator juga di saham, saya juga mengasah diri saya untuk saya belajar lebih lagi di dunia saham. Jadi at least buat teman-teman yang memang baru bergabung di saham ya, buat teman-teman para pebisnis, buat klien-klien saya atur yang ikuti live ini. Jadi saya mau bilang kalau kalian memang masih belajar ya, belajarlah yang benar, karena kita trading dengan duit beneran, bukan dengan daun. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi at least kalian harus punya komunitas yang bagus, kalian harus punya Om Ben selain trading sebelumnya kerja apa yang jujur ya? Ini Pak Joni yang Surabaya caps lock ya. Pak Joni, Pak Joni bisa lihat itu Instagram saya pribadi ya, yang di satunya ya, saya di jalan-jalan murah seperti itu. Saya usaha tour ya, saya tour guide untuk Jepang dan New Zealand ya. Saya sebenarnya cukup nyesek juga dalam arti karena dengan adanya COVID saya kehilangan minimal 200 sampai 300 juta untuk profit saya selama tahun ini ya, selama lebaran ya, selama tengah tahun ini saya benar-benar cukup stres waktu itu, karena harus mengatur keuangan lagi, harus mengatur refund dana dan lain sebagainya ya. Karena benar-benar COVID ini benar-benar mengagetkan. Saya terakhir kembali dari Jepang itu bulan Februari akhir awal Maret. Saya baru pulang dari Jepang, saya bawa tour private seperti itu. Nah, ketika saya pulang saya berpikirnya tidak akan ada masalah karena saya ada tur Sakura, saya ada tur New Zealand di Lebaran saya punya 4 grup di New Zealand dan akhirnya semuanya cancel seperti itu ya. Dan itu memang merontokkan semua ya. Jadi otomatis saya juga dengar dari teman-teman yang bisnis itu akhirnya duitnya karena daripada nganggur ya waktu itu akhirnya dimasukin ke saham. Nah, tapi karena pengertian soal saham yang kurang tepat mungkin ya, jadi dan bergabung ke grup-grup yang komunitas yang tidak tepat ya, yang tidak mengedukasi, yang tidak memberikan kenyataan di dunia saham apa adanya, makanya banyak yang namanya loss ya, jadi seperti itu. Jadi saya tidak sangat tidak setuju sekali kalau ada grup saham yang pakai slogan kasarannya kamu ikut saya kamu akan jadi kaya. Itu saya sangat tidak setuju. Karena apa? Karena saham ini kita seperti berdagang, kita belajar ya. Cuan itu bukan bukan suatu yang harus kita kejar menurut saya ya. Tapi cuan itu akan datang dengan sendirinya selama proses belajar kita benar ya. Jadi Om Yansa juga setuju kan pastikan ya. Jadi ketika trading kita benar, otomatis bakal cuan itu bakal datang sendiri karena itu sudah cuan konsisten itu sudah namanya ikatan antara kita trader disiplin, trader yang punya trading plan dengan cuan itu sudah satu paket ya seperti itu. Jadi kalau kita tradingnya disiplin, pasti dapat cuan, nggak perlu ngejar. Ya, itu yang memang saya tekankan buat teman-teman. Jadi nggak perlu kejar cuan seperti itu. Beda ketika kita bisnis di dalam dunia real ya, karena di dalam trading saham itu banyak faktor-faktor yang menentukan dan banyak faktor-faktor eksternal yang di luar dari kekuasaan kita sebenarnya ya. Seperti kayak dari PSBB kemarin ada news PSBB tiba-tiba IHSG hancur, lalu ada Vincent ya kemarin ya yang heboh itu. Dow Jones rontok dan lain sebagainya itu faktor eksternal yang di luar kemampuan kita untuk kita menganalisa dan di luar kemampuan kita untuk kita bisa mengendalikannya ya seperti. Tapi kembali lagi kalau kita punya trading plan, kita sebagai trader itu paham apa yang kita kerjakan, otomatis kita bisa mengantisipasi seperti itu. Jadi kembali ke PPC tadi, ketika saya mulai belajar akhirnya saya menemukan bahwa kok asik ya ternyata nyopet saham itu. Saya dulu di grup lama pun terkenal bahwa saya seorang pencopet seperti itu ya. Saya bukan orang yang hot seperti Om Yanca. Kalau Om Yanca ini mungkin lebih swing ya, lebih beberapa bulan, beberapa tahun. Bahkan saya ngerti Om Yanca pernah hot saya sampai YFA 3 tahun ya, dari harga berapa Om? Dari 190-an. Dari 190 ya, dari 190 udah lepas di berapa Om waktu itu? 600 waktu awal-awal naik. Waktu awal sudah 3 kali lipat ya berarti ya. Iya. Nah, jadi teman-teman mesti ngerti bahwa style trader itu tidak bisa dipaksakan juga ya. Jadi saya juga nggak pernah maksa dan saya tidak pernah bilang bahwa yang namanya kalau kalian scalper itu
kalian salah. Saya nggak bilang gitu, tapi memang itu sesuai dengan style kalian masing-masing. Karena saya kan bisa mantau market ya. Saya sementara waktu itu tur berjalan, saya cuma handle pakai medsos saja. Saya nganggur di rumah, saya mantau market setiap hari. Nah, ternyata dalam proses memantau market itu membuat saya apa ya, menemukan bahwa memang market ini mengasihkan ya, dan saya jujur aja saya ketagihan untuk mantau, untuk belajar, dan dari situ saya menemukan apa yang namanya, kalau sekarang zaman keren-kerennya orang ngomong bandarmologi ya, seperti itu ya, itu bahasa kerennya bandarmologi seperti itu. Tapi sebenarnya saya menemukan apa itu sebuah ilmu ya, ilmu baru buat saya sementara saya belajar teknikal analisa, support resist, dan sejujurnya saya tidak terlalu paham secara detail ya. Saya mungkin kalah sama Om Yan, terus kalah sama beberapa teman-teman yang lain yang lebih senior, bahkan kalah sama Under PPC. Tapi yang saya ketahui adalah saya bisa menemukan saham-saham yang menjadikan cuan karena saya belajar yang namanya pola. Jadi buat teman-teman mesti ngerti. Kalau teman-teman banyak nanya sih yang di PPC, bagaimana cara Om Ben menemukan apa ya, menemukan screening saham, itu akan cukup susah untuk saya ajarkan. Bukan saya nggak mau ngajarin, tapi cukup susah. Om Yanja pun mengakui bahwa nggak bisa ngikutin saya. Jadi seperti itu, karena kita punya style yang berbeda ya, punya analisa yang berbeda seperti itu. Dan buat teman-teman mesti ketahui bahwa saya selalu bilang, kalau analisa sebuah saham itu sama seperti ini. Ini kan ada remote AC ya, remote AC. Nah, ini ada berbagai sisi. Seperti itu ya, ada atas bawah, kita putar-putar ini ada banyak sisi. Seperti itu ya. Nah, dalam banyak sisi ini, kita nggak bisa ngomong kalau kita lihat dari depan, oh ini ada layarnya. Tapi kalau dari belakang nggak ada layarnya. Seperti itu ya. Jadi memang mungkin buat sebagian orang, sepertinya saya salah, saya bilang ini ada layarnya loh, ini remote AC ini bagus, ada layarnya. Tapi orang lain yang nggak bisa lihat nggak akan bilang itu apa, itu alat apa ya, apalagi cuma seperti ini kan nggak jelas banget. Nah, itu sama saja dengan analisa yang ada di dalam dunia saham. Jadi tadi bisa ada YouTube ya, perdebatan antara teknikal analisa itu bullshit atau enggak, seperti itu saya cukup nonton, asik juga ya. Itu membuka wawasan, dan ternyata saya bersyukur ya waktu itu. Saya sudah menanamkan hal yang benar di PPC ini, dan saya menanamkan mindset yang benar juga dalam diri saya walaupun saya baru 2 tahun. Sedangkan yang buat YouTube itu sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman, dia pernah jadi bandar dan lain sebagainya ya. Saya suka lihat dia juga, terkadang ingin ngerti apa, saya ingin belajar, tapi at least mindset saya sudah benar bahwa semua analisa itu nggak ada yang salah. Yang salah itu ya kamu yang nggak bisa analisa ya. Intinya kan seperti itu ya Om Janja ya. Yeah. Kalau ada yang nggak bisa pakai, berarti yang bodoh ya kamu, gitu aja. Bukan berarti kita itu pasti, bukan berarti kita nggak pernah cut loss loh. Nah itu, ya, itu belum Om Janja, nanti mau saya ceritain soal cut loss saya. ini kemarin sudah saya share di teman-teman PPC, saya cut loss lebih dari 50 juta ya, lebih satu saham itu 50 juta saya cut loss, saya minus 80% waktu itu, lebih minus 85% karena kebodohan saya sebenarnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman di sini ya, saya bilang saya itu tidak pernah menutup diri dengan semua analisa ya. Saya ada banyak grup lah, saya sebut aja lah ya, Astronaci, Creative Trader, apalah, whatever ya, Cik Linda, Pibo Princess, saya tuh ngikutin semua sebenarnya. Karena apa? Saya mau belajar ya, mau belajar. Nah, ketika sudah saya menemukan style saya, maka saya mulai mengurangi gimana yang kurang cocok seperti itu ya. Karena memang jadi gini, saya bukan bilang ada satu grup itu salah, enggak. Tapi kembali seperti ini. Saya tekankan buat teman-teman ya, dalam dunia saham itu kita itu seperti seorang koki kita belajar masak di sekolah masak yang sama, tapi seiring perkembangan kita lulus dari sekolah itu, kita mulai membuat restoran, kita akan memiliki yang namanya signature dish ya, memiliki yang namanya resep yang kita buat sendiri. Nah, dari situ kita bisa mengerti semua ajaran guru-guru kita harus memilih mana yang bagus, mana yang kurang cocok. Saya nggak bilang jelek ya, mana yang cocok dan mana yang kurang cocok buat kita. Contohnya misalnya kalau Om Yance ini seorang swing trader, saya nggak bisa ngikuti yang Om Yance kerjakan. Karena apa? Karena akan stres sendiri buat saya. Jadi saya harus menemukan style saya sendiri ya. Style saya sendiri ini adalah semi antara scalper dan swing trader sekarang. Jadi saya tuh memang sangat tertarik dengan saham-saham gorengan, jujur aja ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube, saya punya Fire, saya sudah cuma 92% ya.
itu karena saya apa ya menikmati prosesnya semua itu saya mempelajari pergerakannya ya seperti itu ya. Kalau beberapa saham gorengan itu banyak naik kencang sekali akhir-akhir ini memang sudah diprediksi sebelumnya dan itu yang memang saya incar selama ini ya. Karena apa? Karena tetap saya bilang kan waktu itu di YouTube saya bahwa bandar itu butuh makan, bandar itu butuh kerja, tetap akan ada saham yang digoreng. Tapi masalahnya kita ngerti atau enggak dan kita bisa menganalisa atau enggak. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau kita sudah kesalahan saya kenapa sih saya bisa sampai loss segitu gede? Itu saya cukup bodoh sekali menurut saya. Waktu itu ada saham namanya saham SWAT ya, saham SWAT SWAT. Kalau kalian tahu saham itu sekarang harganya di 94. Saya itu beli waktu itu di harga 480 waktu IPO. Jadi waktu itu IPO lagi kenceng-kencengnya tuh ya, lagi rame, lagi apa kasus-kasus seperti yang sekarang kalian dengar mungkin Pak Beni Cokro dan lain sebagainya itu bandarnya yang gerakin semuanya ya di balik semuanya itu. Jadi apa waktu itu masih bebas, bandar-bandar masih berkeliaran, nggak ada kasus-kasus seperti ini. Jadi sahamnya sangat volatil sekali. Saya waktu itu kesalahan saya masih ingat, saya bulan Juni itu ada di New Zealand, saya ada di sebuah kota yang namanya Turanga, ya. Saya di sana waktu itu saya lagi di mobil, saya beli. Nah itu kesalahan pertama saya sudah ngerti bahwa ini sahamnya sudah volatil, kenapa saya masih beli? Dan saya belinya gede waktu itu, saya beli 70 juta. Saya beli, waktu itu saya lagi dalam mobil tuh, saya lihat, wah ini naik, saya sempat jual sedikit. Lalu saya hold, tapi saya nggak pasang stop loss, itu kesalahan saya. Nah, waktu harganya terjun, saya tidak langsung lepas, itu juga kesalahan saya berpikir, bakal naik lagi. Dan akhirnya ya sudah saya sampai sedikit saya pasrah, saya nyetir aja deh, saya buka HP, setelah nyetir tiba-tiba sudah ARB sahamnya. Jadi saya waktu itu sudah langsung minus 25% dan harusnya waktu itu saya ngerti saya harus cut loss, tapi saya nggak mau cut loss, saya masih ngotot, masih nekat ya, masih bertindak konyol seperti itu ya, bertindak konyol seperti itu. Dan akhirnya ya sudah, saya juga bodohnya tidak mau cut loss lagi sampai akhirnya saya cut loss di harga 75. Itu kebodohan yang sangat bodoh buat saya di dalam dunia trading ya. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini ada saham yang namanya saham Enso ya, saham Enso, TRJA ya. Itu Enso itu perlu kalian ketahui bahwa penggerak harganya atau underwriternya itu sama dengan saham SWAT ya. Jadi mesti teman-teman tahu itu yang gerakin sama. Jadi kalau nanti suatu saat Enso turun ke 50 ya kalian doa aja. Saya tidak bisa ngomong apa-apa soal saham Enso ya. Soal saham Enso itu benar-benar bandarnya benar-benar jualan masif dan membantai semua retail. Nah, makanya saya mau bilang buat teman-teman harus ngerti saham apa yang kalian beli. Nah, caranya ngerti bagaimana ya kita belajar. Seperti itu ya. Om Yanja pun juga dulu pasti belajar kan Om? Iya. Om Yanja benar ya belajar ya. Belajar banyak ya Om Yanja ya. Dan saya bilang Om Yanja itu malah lebih apa ya? Lebih mengalami masa-masa pahit ya karena 2008 kena krisis ya Om Yanja ya waktu itu ya. Iya. Ya, bisa cerita nggak Om Yanja soal krisis tahun 2008? Saya lupa itu ya. Tapi jelas itu waktu itu saya megang mining kalau tidak salah. Saya masih megang mining. Waktu itu sama ada Cipin itu stock split 3 stock split jadi 3 kalau tidak salah. Itu naik terus, saya tidak berani beli ya, itu pengalaman saya belajar teknikal bahwa ada kelemahan daripada satu technical itu ada indikator stokastik kalau tidak salah saya pakai itu kelemahannya adalah yaitu kalau kita menggunakan overbought ya, overbought itu bukan berarti saham itu tidak bisa naik, saham itu akan terus naik karena ada faktor yang tidak diperhitungkan itu adalah stock split waktu itu. Jadi kalau nggak salah, Cipin itu 16.000 kalau nggak salah, itu di stock split bagi 3 kalau nggak salah. Terus kemudian harganya sekarang sideways sampai di harga sekarang ini. Gitu. Tapi memang waktu itu berat nggak Om Yanja untuk trading ya 2008? Sama sekarang berat mana ya? Saya rasa kurang lebih sama. Saya waktu itu juga pegang itu kalau nggak salah itu rame-ramenya BRPT ya, BRPT TPIA. BRPT ya? Ya, rally-nya di BRPT itu. Sama waktu itu memang banyak megang TINS, jadi mining memang TINS sama Antam. Antara itu biasanya. Itu cuan nggak Om Yanja? Bertahan survive nggak di tahun 2008? Cuan, tetap survive. Cuan ya?
Ya, tapi kita harus tahu sadar ya bahwa memang nggak bisa langsung market itu akan berbalik arah karena kan memang kondisinya waktu di 2008 itu beda sama sekarang. Kalau di 2008 itu kan banyak efeknya ke market di luar ya. Kalau di kita nggak terlalu efek. Oke, oke. Yang kali ini agak beda. Mungkin sekarang ini bandingannya dengan tahun 98 Sama tahun agak 98 ya? mirip ke sana. Mm-mm. Tapi tidak separah tahun 98 karena 98 tuh situasinya benar-benar parah gitu loh. Kalau itu kan masih Berarti masih saham baik, masih belum masih ada. mendingan sekarang ya? Ya, ini jauh lebih baik sekarang. Dan memang saya lihat sih secara makro sih ekonomi ini masih lebih bagus sekarang. Kan gejolak pun dolar juga tidak signifikan seperti tahun-tahun itu. Juga semua komoditas-komoditas juga ya masih masih ya memang ada penurunan cuma apa namanya berbeda sekali dengan tahun 2008 situasinya itu. 98 lebih parah lagi. Jadi ini antara antara 2008 sama 98 saya rasa 2008 itu masih nggak terlalu tergoncang. Gitu. Tapi memang Hmm, waktu itu harga komoditas naik-naik. Waktu naik-naiknya itu komoditas emas naik. Waktu itu kalau tidak salah Olimpiade Beijing juga ya. Waktu itu 2008. oke. Ya, jadi harga besi-besi itu naik banyak. Gitu. Jadi Jadi memang Om Yanja komoditas berarti naik waktu itu. cuannya dari saham komunitas ya Om Yanja ya berarti ya? Ya, waktu itu ngambil dari komoditas. Kemudian setelah itu Oke, dilanjutkan bullish di properti ya. Setelah itu. properti ya. Mm-mm. Itu properti. Jadi siklus ya, memang ada siklus gitu. Dan itu waktu itu saya ingat betul, itu saya masuk di banking itu BCA mungkin masih 5.000 waktu itu. Oh, 5.000 Masih ya. 5.000. Dan itu enggak bergerak dari angka itu gitu. Jadi Waktu stabil ya di BCA itu 5.000 terus. stabil, itu hampir setway 3 tahun kalau nggak salah. Setway 3 tahun apa berapa bulan gitu. Yang jelas itu saya ke sekuritas itu waktu itu masih buka sekuritas Philips. Saya masuk ke sana, saya ketemu salesnya, banyak salesnya sudah resign karena kan Oke, pengurangan pengurangan sales, oke. pengurangan sales Heeh. karena kan memang omsetnya turun waktu itu dan memang saham waktu itu tidak menarik di 2008. Tapi ternyata kan setelah itu recovery-nya cepet banget gitu waktu itu. Cepat ya recovery-nya ya. Satu dari ya kalau dilihat dari chart kan kelihatan. Ya. Kira-kira ada kayak tips ya Om Yanja buat teman-teman di sini kan ini kan masa-masa suram sepertinya ya yang megang blue chip pada stres semua ini sepertinya tadi saya baca ada yang HMSP dari 3.000 dia average down sampai 2.400 sampai kehabisan napas akhirnya HMSP sekarang di harga 1.400-an ya kira-kira ada tips ya Om Yanja ya. Ya kalau soal HMSP itu saya sudah tidak rekomend ya. Kita juga lihat di PPC Sabar kan kita juga nggak ada rekomend untuk HMSP selanjutnya ya. Memang HMSP itu downtrend cukup lama sih kalau nggak salah itu sudah 3 tahun ya downtrend. Beda dengan Gudang Garam, Pak. Gudang Garam baru aja. Kalau Baru aja ya. HMSP Oke. cukup lama. Nah, kita kalau seperti saham downtrend Telkom dan HM Sampurna itu lebih baik karena market kita ini satu arah, ya lebih baik kita menghindar kalau bisa. Atau kita bisa menggunakan teknik analisis, mencari support-support penting yang kita bisa entry untuk memanfaatkan kenaikan sementara yang berarti bukan merubah tren, tapi terus melanjutkan ke tren yang sebelumnya major trend ya. Jadi itu yang Oke. digunakan Oke. kita untuk masuk dalam saham-saham yang posisinya saham downtrend. Kalau untuk saya rasa sih seperti yang pernah kita juga sampaikan di BBC, saya lebih lihat itu finance ya. Karena finance ini kan istilahnya lokomotif daripada indeks kita. Dan kebetulan indeks kita itu kan hampir 30%-an itu di finance. Otomatis kalau Oke. memang kita mau invest itu kita harus lihat time frame yang lebih besar. Kalau sekarang kita Oke. invest itu memang sudah boleh lah kita untuk invest. Cuma kan kalau posisi sekarang ini kalau kita invest harganya masih dalam short term ini akan turun. Akan Dan turun itu ya. wajar, Oke. ya, wajar karena sudah 5 bulan loh kita ini candlenya secara monthly itu hijau. Jadi ya wajar aja kalau bulan ini atau di bulan depan itu masih merah, jadi masih umum lah, masih wajar untuk itu. Oh. Dan kita sebaiknya menghindari yang banking-banking itu lebih bagus. Jadi saran saya sih ya stay away dari market lah kalau memang
kita apa namanya nggak ingin memegang blue chip itu SPW. Tapi kalau untuk Gitu ya, gorengan saya berarti. rasa berjaya waktunya ini. Iya, benar, saya setuju. Jadi gini, apa teman-teman mesti ngerti yang baru-baru, terutama baru-baru trading ya. Saya menemukan bahwa banyak yang mengeluhkan ini saya sudah tradingnya sudah benar loh, saya sudah beli saham-saham blue chip ya, saham-saham BBCA, GDRM, HNSP, tapi kenapa malah turun semua ya? Teman-teman mesti tahu bahwa tren market kita ini dalam bergerak turun ya. Makanya itu kalian butuh ngerti yang namanya bagaimana waktu yang tepat untuk membeli. Jadi seperti itu ya. Saya kemarin buat YouTube Momentum Trader, what, when, and why buy saham ya, where ya, what, when, and where to buy stock. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube saya, di komunitas CPC kalian bisa dengerin. Jadi tidak semua itu bisa langsung boleh dibeli ya. Jadi seperti itu. Terutama mungkin buat teman-teman yang bergabung sekarang ya, yang di bulan-bulan ini bukan bulan yang indah buat kalian bergabung di saham ya. Menurut saya indahnya itu kemarin dari bulan Maret sampai bulan Agustus itu adalah market yang indah ya. Dari Ya, betul. BBRI itu dari 2100 jadi 3800 seperti itu ya. Tapi teman-teman mesti ketahui bahwa dalam semua siklus ya, termasuk dalam kehidupan kita, tidak ada yang namanya siklus yang terus naik tanpa ada penurunan ya. Jadi tetap ada penurunan, tapi akan ada beberapa koreksi sehat, akan ada konsolidasi lah. Itu adalah saat yang tepat kita mulai masuk kembali. Nah, jadi buat teman-teman kembali ke saya yang tadi ya, saya setelah menemukan style saya di BPC ya, walaupun saya juga cuan gede ya, teman-teman mesti tahu bahwa saya rekor cuan paling heboh sepanjang sejarah ya, mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman lain di sini, dan saya masih punya screenshotnya. Saya itu beli yang namanya Waran ya, Waran Posa ya, saham Posa itu saham legendaris ya. Seperti itu, semua yang suka gorengan pasti suka juga saham Posa ya. Tapi saya beli warannya waktu itu. Saya beli waran tuh di harga 21 ya, di harga 21 saya cuma beli 6.300.000. Saya beli itu, saya masih ingat saya beli 3.000 lot ya. 3.000 lot itu setara dengan 6.300.000, dan saya belinya jujur, saya belinya iseng ya. Saya belinya iseng karena apa? Saya melihat dengan analisa yang sangat sederhana. Oke, ini harga 21, terendahnya 18, dan saya memang sudah pasang stop loss di harga 17. Artinya apa? Artinya kalau loss ya saya sudah siap. Seperti, dan saya memang iseng lah beli saham Posa. Posa Waran ya, bukan saham Posa, yang Posa Waran. Nah, di luar perkiraan saya masih ingat itu saya beli itu sebelum penutupan sesi ya, sebelum penutupan sesi saya beli. Kemudian ketika sesi 2 dibuka ya, sesi 2 dibuka, saya tidak mantau market waktu itu, dan saya belum jadi belum jadi mentor di BPC juga. Saya masih iseng seperti itu, dalam arti masih melakukan aktivitas, saya masih ngurusin klien dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba HP saya tuh gatal terus. HP saya gatal terus. Beberapa teman memang saya ajak, saya mau beli Posa Waran nih, saya mau judi Posa, saya bilang gitu ya, judi Waran ya. Teman-teman jangan ngikutin lah ya. Saya ini kalau nggak paham jangan diikutin ya. Saya hanya share saja. Karena saya paham resikonya ya, saya selalu trading dengan yang namanya stop loss. Saya sudah siap kalau uang saya itu hilang, kerugian sekian, saya sudah siap seperti itu ya. Jadi saya waktu itu saya siap lah kehilangan antara 21 harga 21 sampai 17 ya, berarti 4 poin saya siap kehilangan 4 kali 3.000, berarti 1,2 juta saya siap bilang waktu itu ya. Oke lah, saya 1 juta siap bilang untuk iseng saya aja sebenarnya ya. Sesi 2 itu saya buka, dicek teman-teman, wih, Posamu naik, saya kaget kan, naik. Saya cek, loh kok harganya sudah 100. Jadi dari 21 ke 100 saya sudah 5 kali lipat kan. Kemudian saya langsung break semua kerjaan saya mantau market ya. Saya mantau market, saya buka ya, saya pantengin, saya siap sell. Karena apa? Saya ngerti bahwa bandarnya ini bandar XA ya. Nah, kalian ngerti XA itu siapa, saya nggak usah sebut. Itu yang punya siapa, mainannya siapa. Jadi waktu itu ketika harganya terlempar ke 300, saya sudah sell. Jadi saya waktu itu mencet, dan saya jualnya itu jual guyur. Jadi benar-benar jualannya waktu harganya di harga 340, saya pencet sellnya di harga 310. Jadi benar-benar saya guyur. Saya buang kiri tuh. Nah, setelah saya sell, sudah. Ternyata setelah saya sell harganya sempat naik terus dibanting, dan itu untuk jadi gini, teman-teman, saya ngitung kenaikan dari 21 yang saya beli sampai ke 340-an itu hanya butuh waktu 20 menit. Jadi 20 menit itu uang saya dari 6 juta jadi 97 juta. Itu sangat instan sekali, dan itu mungkin nggak akan terulang lagi sampai
kiamat kali ya mungkin ya menurut saya itu naik ada teman coba ngitung itu kenaikannya 1546 kata dia. Saya juga nggak terlalu ngitung berapa persen dari 21 ke 346. Nah, saya jualnya di 310 ternyata dan di 346. Jadi ternyata kalau saya guyur ada yang ngangkat, ada yang ngangkat. Nah, itu apesnya yang beli di 346 seperti itu kasarannya. Jadi akhirnya ya itu saya berhasil cuan dalam 32 menit dari 6.300.000 sampai ke 97 juta dalam waktu 21 menit. Itu rekor dari saya. Saya waktu itu sampai nggak bisa ngomong, saya langsung break dari hari itu, saya nggak beli sama apa, saya tutup, saya pergi. Karena apa? Itu kayak menang jackpot menurut saya. Karena saya modal 6 juta, saya dapat 97 juta. Dan ternyata saya ngerti saham Posa dari harga 300 kembali ke harga 21 itu cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Jadi intinya setelah naik kenceng, dibanting turun itu cuma 15 menit itu habis. Jadi yang beli 300 berarti dia loss-nya gede banget itu intinya ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak saya dapatkan di tempat lain, tapi saya enjoy menikmati dari semua experience ini ya. Jadi dari dunia saham. Intinya apa? Saya mau bilang dunia saham ini punya potensi yang sangat besar. Kita nggak pernah ngerti kapan saham itu digoreng, kapan akan bergerak naik. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita itu harus memasang stop loss ya. Benar ya Om Yance ya, kita harus ngitung resiko. Jadi saya selalu ajarkan buat teman-teman kalau mau trading saham, jangan yang dilihat cuannya. Kalau kalian lihat cuannya, semua orang siap ya, seperti itu ya. Siapa yang nggak siap 6 juta jadi 97 juta? Kan nggak ada kan? 6 juta jadi 97 juta itu kan nggak ada yang nggak siap. Semua orang siap mau terima duit segitu, tapi tidak semua orang siap dengan resikonya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada resiko-resiko yang saya ambil dan ada spekulasi yang saya ambil. Kalau saya mau bilang di sini buat teman-teman, kalau ada analisa teknikal, itu ada yang namanya analisa feeling menurut saya ya. Jadi semua feeling itu terpakai. Jadi akan sangat bohong sekali kalau orang bilang murni pakai teknikal dan bandarmologi dan fundamental tanpa pakai feeling. Ya, benar ya Om Yanja ya. Karena setiap kita punya namanya insting ya. Kemarin saya cerita sama teman-teman bahwa kalau suka nonton bola, kiper itu dilatih dengan yang namanya refleks dan insting. Striker pun seperti itu, penyerang, semua pemain seperti itu. Karena akan banyak kejadian-kejadian yang tiba-tiba mendadak. Kalau tahu Cristiano Ronaldo ya, gol-golnya cantik-cantik, Lionel Messi, semuanya itu mereka instingnya tajam. Sama di dunia saham ini, kalau kita nggak mengasah insting kita untuk belajar ya, untuk memperhatikan market, untuk terus menekuni market, kita nggak akan pernah bisa menang. Ya, karena apa? Karena bandar ini lebih pintar dari kita ya. Terutama mereka mainkan yang namanya psikologis ya. Buat teman-teman mesti ngerti trading itu psikologisnya apa nomor satu ya. Kalau sudah psikologisnya rusak ya bubar ya. Jadi buat saya sendiri terkadang kalau saya sudah loss hari itu dan memang saya sudah rusak, saya memutuskan untuk stop untuk trading ya hari itu. Saya memutuskan stop, tapi itu jarang terjadi. Karena apa? Karena saya tetap pakai stop loss. Artinya apa? Saya membatasi risiko saya. Ketika akhirnya loss ya sudah, saya tidak loss dengan lot yang berlebihan dan risiko yang terlalu berlebihan yang di luar saya tanggung ya. Jadi saya berpikir bahwa loss itu adalah bagian dari trading, bagian dari kita di dunia saham. Selama kita bisa mengukur risikonya. Nah, dalam pengukuran risiko itu tentu saja kita harus mengukur kalau risiko bisa kita tanggung, nanti cuannya harus lebih besar. Nah, itu yang memang saya pelajari dan memang susah sekali buat teman-teman di sini ya. Buat teman-teman di sini susah sekali. Ini coba lihat portonya Om. Sebentar, ada nggak ya? Saya coba carikan. Saya pernah save, akan saya tunjukkan coba. Kalau ada teman-teman di PPC yang tahu portofolio saya itu, mungkin bisa dikirim ke grup PPC umum ya. Karena saya memang pernah seperti itu dan sebentar, saya coba cari ya. Memang coba saya screenshot di mana. Jadi kalau teman-teman pengen ngerti cuan itu, nanti teman-teman join di dalam Telegram deh, nanti saya carikan, saya kirimkan ya. Saya kirimkan dari Philip Sekuritas bahwa memang itu cuan saya ya. Jadi gini, setiap sekali saya ngomong tuh saya tidak mau tidak mau kita asal ngomong dan apalagi saya bohong ya. Saya bukan orang seperti itu. Jadi saya kasih bukti semua. Ketika yang video kemarin saya bilang saya beli base di harga 144, saya kasih buktinya. Bahkan saya sampai screenshotkan di sekuritasnya ya. Saya beli 144 dan saya nggak ada transaksi lagi. Dan saya belinya all in waktu itu. Jadi sebenarnya bukan saya nggak mau ada gagah-gagahan di sini, ngapain kita gagah-gagahan ya. Tapi
terkadang teman-teman tuh butuh ngerti bahwa apa yang saya omongkan itu sesuai dengan realita ya. Saya tidak mau banyak sih kemarin bilang di Telegram saya jualan ludah dan lain sebagainya. Tapi whatever sih ya, orang boleh berkata apa. Tapi intinya teman-teman yang paham saya, yang tahu apa, yang tahu saya ya, tahu saya ngerti bahwa saya itu tidak cuma ngomong, tapi saya menjalani, saya mengalami cut loss ya, saya minta maaf kalau ada analisa saya yang salah seperti itu ya, karena itu sudah bagian dari dalam trading. Kalau memang di trading ini nggak ada orang yang salah, itu berarti dia bohong ya. Kalau ada orang bilang bahwa analisanya selalu benar, itu bullshit banget, itu bohong banget, dan jangan diikuti orang kayak gitu, karena orang itu cuma pengen duit kalian ya supaya dia kalian jadi membernya dia, itu intinya di situ. Tapi kita di sini di BPC saya bagaimana ya, ini yang saya mau saya share juga, bagaimana saya bergabung ke dalam tim BPC ini yang menurut saya kalau orang ngomong takdir ya memang sepertinya takdir ya, benar-benar momentumnya tepat di mana ada COVID, saya break, tiba-tiba saya bisa handle PPC ya. PPC waktu itu masih di handle Pak Hidayat seperti itu, dan saya memang sudah dekat dengan Pak Hidayat. Saya bilang, Pak, saya melihat bahwa PPC ini grup yang bagus, analisamu bagus ya, analisamu unik, orang lain tidak punya ya, analisamu unik, orang lain tidak punya analisamu. Yuk kita kembangkan grup ini supaya grup ini lebih maksimal lagi. Akhirnya saya dikasih gelar admin oleh Pak Hidayat waktu itu, masih sepertinya tahun lalu di bulan Agustus kalau nggak salah, jadi setahun yang lalu saya mulai membantu Pak Hidayat, mulai bukan membantu untuk screening ya, saya belum bisa screening dengan bagus waktu itu, tapi saya mulai handle grup, mulai ajarin teman-teman yang baru, mulai kasih bantuan, karena Pak Hidayat baru Indonesia waktu itu ya, jadi dia pegang live trade, dia kasih rekom, dia marketingnya sekalian, jadi benar-benar 100% dia yang handle. Sampai akhirnya waktu-waktu berjalan banyak teman-teman yang bergabung, dan akhirnya kita membentuk tim manajemen, dan akhirnya saya bertemu Pak Hidayat di Jakarta waktu itu. Saya masih ingat, saya ketemu itu bulan Maret ya, awal Maret sebelum COVID itu saya ketemu Pak Hidayat. Saya bertemu untuk apa sebenarnya? Untuk memastikan bahwa apakah pilihan saya untuk mengembangkan PPC tepat atau tidak. Itu sebenarnya itu teman-teman. Jadi saya ingin ngerti face to face dengan Pak Hidayat bagaimana, dan akhirnya setelah kita ketemu, kita bertukar pikiran banyak hal, dan saya memutuskan oke, saya cocok ya, saya bantu PPC untuk mengembangkan. Dan akhirnya memang teman-teman ngerti sekarang memang sepertinya saya yang lebih menonjol dari Pak Hidayat. Tapi padahal memang kita bekerja tim ya, seperti itu ya. Jadi memang saya ini orang lapangan, saya orang yang bisa jadi influence ya buat teman-teman. Saya bisa ngomong, saya belajar banyak hal dan lain sebagainya dari PPCI. Dan saya jujur aja teman-teman, kalau teman-teman mesti ngerti, dengan saya menjalankan PPC ini dari, kalau nggak salah saya mulai handle PPC ini dari bulan April ya, April Mei ya, saya diberi gelar CEO sama teman-teman ya, walaupun saya nggak ngerti itu apa CEO waktu itu. Saya bukan orang yang kerja di perusahaan. Sampai saya nanya sama Om Yanja, CEO itu apa sih sebenarnya? Saya benar-benar saya nggak ngerti apa-apa. Ceritanya sama teman, CEO itu fungsinya ini ya. Nah akhirnya kita kerja bareng-bareng. Nah dari bulan Maret Mei itu akhirnya saya saya menemukan bahwa ternyata teman-teman, saya kasih tahu ya, ini buat teman-teman semua, buat teman-teman trader semua harus tahu hal ini. Kalau kalian ngajarin orang, ngajarinya dengan tulus, kalian akan dapat lebih banyak daripada yang kalian ajari. Itu yang saya dapatkan. Karena apa? Ketajaman saya ya, ini saya ngomong bukan untuk menyombongkan diri, tapi ketajaman feeling saya itu jauh lebih tajam sekarang daripada zaman saya dulu belum jadi bikin YouTube dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan saya ngajarin setiap hari, saya dengan share pengalaman saya, dengan share analisa saya, otomatis otak bawah sadar saya seperti terisi lagi, ya, seperti di reminder lagi ya, seperti itu. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa kalau kita memberikan dengan tulus kepada banyak orang, kita memberikan impact buat banyak orang. Mungkin tidak instan bahwa kita akan dapat profit langsung ya, seperti itu. Tapi secara nanti setelah beberapa saat kalian akan menuai hasilnya. Dan saya menuai hasilnya di mana analisa saya hari ini, saya bisa menganalisa chart dalam waktu 1 menit. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di PPC sering tahu ya, support berapa, resisten berapa. Saya bisa hafal saham ini S-nya berapa, R-nya berapa. Saking banyak yang nanya. Itu setiap hari saya sampai hafal. Jadi benar-benar, dan saya dari chart polosan ya, saya langsung lihat, saya ngerti S-nya di sini, R-nya di sini. Nanti bakal ke sini. Jadi itu instingnya akan semakin terasah. Dan itu memang mungkin Tuhan kasih ke saya supaya saya bisa berikan buat teman-teman seperti itu ya. Jadi memang kalian lihat di YouTube saya benar-benar murni mengajari, murni mengedukasi dengan bahasa yang sangat sederhana. Karena apa? Sejujurnya saya juga orang yang tidak tahu banyak di dalam dunia saham ya. Apa yang saya tahu saya berikan. Ya mungkin saya sama Om Yanja
jelas kalah pengalaman dari segi fundamental. Om Yance juga paham laporan keuangan, Om Yance tahu pengalaman di dalam perusahaan. Saya nggak punya pengalaman, saya tidak pernah bekerja di perusahaan, saya tidak pernah kerja ikut orang seumur hidup saya murni semua wira swasta. Kalau teman-teman yang ada di PPC yang diskusi ya, yang ikut berbayar seperti itu, ada seorang teman bikin story saya pernah cerita ternyata dibuatkan channelnya sama dia. Saya bersyukur bisa memberkati banyak orang bahwa memang saya itu memulainya dari nol. Saya belajar saham dari 2017 akhir, dari nol dan sampai di titik seperti ini. Saya semua bisa melakukan karena apa? Karena saya cuma berpikir kalau orang lain bisa, saya pun bisa. Jadi di sini saya ngajak semua teman-teman trader yang baru, entah yang sudah senior, saya menghormati teman-teman yang senior juga. Saya bukan mau menggurui ya, tapi memang buat teman-teman yang ada di dunia trader, saya cuma mau bagi pengalaman saya apa adanya, di mana memang dimana memang dalam dunia trader ini kita akan dapat banyak hal ketika kita mulai belajar, ketika kita mulai open minded ya. Saya dulu mengikuti banyak channel YouTube. Saya untuk belajar sampai akhirnya saya menemukan saya ternyata cuma cocok dengan style ini saya cuma kumpulin dan saya hanya lihat yang itu aja. Dalam arti memang semuanya kita bisa belajar ya. Bukan berarti saya bukan orang yang ngomong seperti ini. Saya tidak pernah lihat channel YouTube orang lain itu orang yang ngomong seperti itu berarti orang itu menutup diri dari pengetahuan di luar. Karena apa? Karena ilmu yang kamu dapat itu belum tentu kamu orang lain dapat, kamu belum tentu kamu dapat seperti itu ya. Jadi pengalamannya beda-beda. Jadi seperti itu. Jadi kalau buat saya tidak malu untuk ngomong bahwa saya itu lihat dari YouTube lain seperti itu, lihat dari orang-orang yang lebih senior. Karena apa? Karena saya ingin belajar. Ya, saya open, saya membuka diri saya selebar-lebarnya untuk mempelajari semua kemungkinan yang ada, semua ilmu yang ada saya pelajari. Kalau ada orang yang bilang saya nggak suka lihat YouTube lain, berarti orang itu menutup diri menurut saya. Dan itu kalau dia sudah menutup diri seperti itu, maka dia sebenarnya sedang membatasi potensi dirinya sendiri. Ya, jadi buat teman-teman, menurut saya kalian silahkan kalau kalian memang follower YouTube saya, kalian suka dengan apa yang saya ajarkan seperti itu ya. Silahkan kalian ikut aja silahkan, tapi boleh kalian lihat yang lain ya, compare dengan yang lain. Kalau analisa saya salah, tolong kasih saya koreksi karena memang saya juga masih belajar ya, juga masih belajar. Om Yance pun masih belajar. Om Yance pun saya sangat menghormati. Dalam arti Om Yance kalau salah juga bilang, aduh saya salah analisa. Jadi analisanya itu nggak bisa tepat ya. Karena apa? Karena kita hanya menganalisa ya. Kita manusia nggak ada yang sempurna ya. Yang sempurna itu ya Tuhan sendiri. Dan market itu selalu benar. Jadi intinya apa? Kalau memang teman-teman lagi belajar saja, belajarlah dengan semua orang. Silahkan kalian belajar dengan semua orang. Yang benar-benar baik buat kalian, yang kalian lihat bisa mengajari kalian. Tapi jangan pernah belajar sama orang-orang yang intinya ngajari kalian jadi kaya. Itu sesat menurut saya ya. Jadi intinya di saham itu kalau kalian ngejar kekayaan, nggak usah main saham. Kalian ke Gunung Kawi aja, kalian bakar menyan di sana ya, ngepet aja di sana, kalian jadi kaya. Kalau kasarannya seperti itu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman di sini semua seperti itu ya. Om Yance ada tambahan lagi nggak Om Yance? Ya, saya cuma nambah ini aja ya. Kita harus terus belajar ya, terus mengupdate. Saya percaya semua seorang analis trader yang benar itu tetap mengupdate. Karena kita itu ilmu itu selalu berkembang. Jadi saya juga setuju dengan kata Om Ben. Kalau kita itu juga harus mesti lihat YouTube lain, belajar banyak hal. Itu tidak ada yang salah. Nanti kita sesuaikan dengan style kita. Jadi memang betul kata Om Ben itu, style itu penting. Saya tidak bisa terus terang seperti Om Ben. Saya tidak bisa seperti Pak Dayat. Walaupun saya belajar dari banyak orang, banyak hal yang saya pelajari cukup menarik. Tapi belum tentu bisa saya pakai. Saya harus tahu diri, saya seorang pekerja, saya tidak mungkin bisa full trader seperti Om Ben. Nah, saya paham, jadi dengan itu semua, saya tahu, style saya seperti apa. Nah, jangan kita memaksakan sesuatu yang menurut saya bukan style kita gitu loh. Itu penting. Jadi dengan itu semua, dengan kita terus belajar mengupdate ilmu yang diharapkan kita cuan konsisten. Bukan kita tidak pernah cut loss, tapi kita cuan konsisten. Itu yang paling penting. Itu sih pendapat saya, tambahan saya. Oke, nah ini ada yang nanya kenapa? Jadi nama saya sebenarnya bukan Om Ben ya, nama saya adalah ya pokoknya. Kenapa ada yang nanya pakai nama Om Ben? Karena
jujur saja saya mengidolkan Om Ben yang dulu ya waktu itu ya, ngerti yang tahu ngikuti trader bersama saya waktu di grup lama dan sebagainya. Saya tuh suka dengan figur Bandar itu seperti itu, makanya saya pakai nama Om Ben seperti itu ya. Jadi memang saya ingin ada ikon dalam PPC ini supaya saya mudah dikenali. Jadi memang saya kenapa pakai nama Om Ben waktu saya masih muda ya, karena memang ini saya ingin bikin ikon ya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini saya lihatkan ya, saya lihatkan ini adalah link dari PPC ya, grup para pencari cuan. Teman-teman bisa join di sini. Kalau yang mau bergabung belajar bareng ya, bisa join di sini. Lalu kita punya YouTube ya. Kita punya YouTube ini YouTube-nya komunitas PPC. Nah, ini saya bersyukur sudah 8.314 ya. 8.314 saya tiap hari kalau saya bisa saya bagi ini, saya buat streaming ya. Saya buat streaming buat teman-teman supaya bisa belajar bareng. Nah, tujuannya apa? Tujuannya juga jelas bahwa memang saya ingin mengedukasi buat teman-teman di sini ya. Saya mau pengen mengedukasi buat teman-teman supaya bisa trading dengan benar. Seperti itu ya. Supaya nggak salah. Supaya kalau bisa gini, apa yang kita alami, saya dan Om Yanja alami itu, kalian nggak sampai mengalami kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Seperti cut loss yang sampai 80%, 90% itu sangat konyol sekali ya. Buat kita kalau kita ingat. Tapi seiring waktu berjalan lah memang kita harus belajar ya, semakin bertumbuh ya. Jadi oke. Mungkin hari ini cukup aja teman-teman. Silakan, ini ada Instagramnya PPC ya. Instagram PPC kalian bisa join ya. Kalian bisa cari di dalam YouTube, dalam Instagram. Ini namanya komunitas ppc.saham ya. Saya coba lihatkan di layar. Ya, ini komunitas ppc.saham. Kalian bisa follow ya. Di sana banyak informasi, banyak seputar info-info ya. Lalu bagaimana cara kita menganalisa dan lain sebagainya ya. Jadi itu aja dari saya mungkin hari ini ya, Om Yanja. Terima kasih waktunya. Jarang-jarang Om Yanja mau tampil wajah ini seperti ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang di Instagram saya juga, terima kasih waktunya ya semuanya ya. Kalau kita mau belajar saham, yuk kita belajar bareng-bareng dengan pemikiran yang benar ya. Seperti itu ya. Terima kasih Om Yanja. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Ya. Oke, dadah, bye-bye.